Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi yang ditanyain, kita tulis dulu ya, biasa diketahui sama ditanyain dulu. Oke, jadi yang ditanyakan dulu nih pada soal ini itu adalah apakah yang harus dilakukan agar jungkat-jungkit tetap setimbang? Oke, kita baca soal dulu ya. Kita nggak tahu apa yang harus dilakuin nih kalau kasusnya aja kita nggak tahu. Oke, berarti yang diketahui dulu nih, beban 300 Newton digeser 10 cm menjauh dari titik tumpu. Oke, berarti ada beban ya, kita tulis aja W1 tuh adalah 300 Newton, terus digeser 10 cm menjauhi dari titik tumpu. Ini titik tumpunya di sebelah sini, menggeser menjauh 10 cm. Oke, dari titik tumpu. Berarti dia asalnya 40 cm, karena digeser 10 cm, berarti posisinya jadi di sini ya, si balok 300 Newtonnya. Oke, berarti jarak dari balok yang pertama di sini ke titik tumpu, ini berarti tambah 10 cm di sini, berarti jadi 50 cm gitu ya. Oke, berarti R1-nya itu jadi 50 cm atau 0,5 meter gitu. Terus, apa yang harus dilakukan agar jungkat-jungkit tetap setimbang? Kayaknya ini maksud dari soalnya nih ya, kita harus memindahkan si X ini nih. Jadi X-nya harus dipindahin menjauh atau mendekat dari ke si titik tumpu kayak gitu. Kayak berarti kita pengen tahu nih yang namanya adalah kita tulis simbolnya sebagai Y aja ya. Jadi kita pengen tahu nih posisi Y terhadap si titik tumpunya gitu. Kita nggak tahu nih berapa besar Y. Y itu kan bisa jadi di sini, bisa jadi kalau dia harus mundur itu Y itu bisa kayak gini juga ya. Pokoknya di suatu tempat di sebelah kiri dari titik tumpu kayak gitu. Kayak berarti yang ditanyain di sini adalah Y-nya. Nah, pertama kita nggak tahu kan berapa berat dari beban si X ini. Jadi pertama nih kita harus cari tahu dulu beban si X-nya. Oke, pertama cari beban X dulu nih, beban X. Oke, kita lihat ke gambar. Di sini kan dalam keadaan seimbang ya. Mula-mula dia tuh dalam keadaan seimbang sebelum si 300 Newtonnya tuh dipindahin ke kanan ya, sejauh 10 cm. Nah, oke, berarti karena setimbang, maka sigma torsinya atau total torsinya itu harus sama dengan nol. Nah, di sini kan bakal ada gaya berat ya, arahnya ke bawah. Ini misalnya W1, terus tadi ini adalah berarti gaya berat dari X, yang mana akan mengakibatkan torsi yang berlawanan. Wx itu arahnya akan berlawanan jarum jam, sedangkan W1 dia searah jarum jam. Maka torsinya juga bisa kita asumsiin satu positif, satu negatif. Jadi torsi akibat beban 1 dikurangi torsi akibat beban X, bakal sama dengan 0. Torsi akibat beban X boleh banget pindah ke kanan, jadi torsi 1 sama dengan torsi X. Torsi itu rumusnya adalah F kali R, berarti bisa ditulis F1 kali R1. Ini jadi Fx dikalikan dengan Rx. Oke, F1 udah ada ya, yaitu sebesar 300 Newton tuh. Berarti 300 dikali R1-nya adalah jarak nih, mula-mula ya, saat mula-mula. Berarti dari sini ke sini, yaitu 40 cm atau 0,4. Oke. Terus Fx yang kedua kita nggak tahu nih berapa beban yang ada di sini, kita kan nggak tahu ya. Terus Rx-nya adalah yang ini ya, 100 cm atau 1 meter itu tuh. Oke, sekarang kita tinggal kali ini. 300 dikalikan dengan 0,4. Hasilnya adalah 120. Sama dengan Fx kali 1 berarti Fx. Nah, berarti kita tahu ya, Fx-nya adalah 120 Newton. Atau berat dari beban si X ini, ya. Nah, beban si X ini adalah 120 Newton. Nah, sekarang baru nih kita harus cari tahu berapa besar posisi si X yang baru ya, kayak gitu. Oke, langkah yang kedua nih berarti kita akan cari yang namanya Y gitu. Sama kan yang diinginkan adalah posisi dalam setimbang. Berarti sigma torsinya harus sama dengan 0 nih sama. Ini akan menghasilkan arah berlawanan juga, berarti torsi 1 dikurangi dengan torsi X gitu ya. Sama kayak tadi sebenarnya, sama dengan 0, torsi 1 sama dengan torsi X ya, karena kita pindah ruas. Terus berarti ini jadi F1 kali R1 sama dengan F2 dikali R2. F1-nya tadi ada 300, terus R1-nya kita lihat jarak yang baru nih teman-teman. Yang baru kan 300-nya itu pindah ke kanan sejauh 10 cm ya. Berarti jarak dari beban 1 ke pusat yang baru itu adalah 40 tambah 10, yaitu 50 cm.
meter atau 0,5. Oke, terus F2-nya udah kita cari yaitu ini, berarti 120 dikali R2-nya adalah Y ini yang baru ya. Oke, berarti 120 kali Y. 300 dikali 0,5 itu adalah 150 sama dengan 120 kali Y. Nah, sekarang 120-nya pindah ke kiri, jadi 150 per 120 sama dengan Y. Yang mana ini bisa banget dibagi ya, 150 dibagi 120 adalah 1,25 sama dengan Y. Nah, berarti Y-nya adalah 1,25 meter. Y itu yang mana sih? Y itu yang ini nih ya. Oke, kalau 1,25 itu kan kalau diubah ke senti jadi 125 ya. Oke, berarti sebenarnya nih posisi yang baru itu adalah sebelah sini, yaitu 125 cm. Atau berarti nih posisi si X itu harus dipindah, posisi X itu dipindah 25 cm, karena kan berarti kalau dari sini ke sini 100, berarti kan di sini sisanya tinggal 25 cm gitu ya. 25 cm menjauhi poros kayak gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakuin nih ya? Apa yang harus dilakuin agar jungkat-jungkit tetap seimbang adalah memindahkan posisi si X atau beban X sejauh 25 cm menjauhi poros. Jadi porosnya, jarak poros ke X itu adalah 125 cm. Kayak gitu ya. Itu adalah yang harus kita lakuin. Makasih banyak udah mau menonton, semoga bisa dipahami ya. Makasih banyak udah menonton, semoga bisa membantu.